Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Serdakwat Rizka Nurjana. Selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita di segmen 1. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawangsa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono membuka rapat koordinasi teknis TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-95 tahun 2015 di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis lalu. Program TMMD ke-95 tahun 2015 merupakan kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melibatkan Kantor Dinas Sosial Provinsi Kota sebagai penyelenggaraan TMMD serta pihak-pihak lain yang terkait di seluruh wilayah Indonesia. Kasat Jenderal TNI Mulyono sebagai penanggung jawab operasional TMMD menyampaikan bahwa TMMD tahun ini merupakan perwujudan dari sinergi program TNI Angkatan Darat dengan program Kemensos RI, utamanya dalam penanganan berbagai permasalahan sosial yang saat ini marak berkembang di tengah masyarakat. TMMD yang pelaksanaannya akan dibuka secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 10 Oktober 2015 mendatang, menyungsung tema dengan semangat kemanunggalan TNI Polri, Kementerian Lembaga Pemerintahan, non-kementerian, pemerintahan daerah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. Kita laksanakan percepatan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Tujuan dari Rakornis ini adalah untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi serta arahan kebijakan dalam mewujudkan kesiapan penyelenggaraan TMMD. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono didampingi Kepala Staf Kostrat Maijen TNI Setio Sularso melakukan kunjungan ke markas Batalion Infanteri 411 Raider Kostrat Salatiga, Jawa Tengah, Rabu lalu. Di markas Batalion Infanteri 411 Raider Kostrat, Kasat Jenderal TNI Mulyono disambut oleh Komandan Batalion Letkol Infanteri Nandang Dimyati dan seluruh anggota Yonif 411 Raider. Kemudian Kasat menerima paparan tentang kondisi dan situasi Batalion Infanteri 411 Raider Kostrat serta kesiapan penugasan pengamanan perbatasan RI Papua Nugini Sektor Utara tahun 2015. Di hadapan prajurit Yonif 411 Raider Kostrat, Kasat menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan sebagai syarat utama keberhasilan melaksanakan tugas. TNI Angkatan Darat, khususnya Kostrat, agar menjadi prajurit yang solid, tangguh, profesional, berwawasan kebangsaan, serta dicintai dan mencintai rakyat. Di sela-sela pengarahan,
Kasat memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin memiliki kedekatan dengan anak buahnya. Tidak ada perbedaan derajat dalam melaksanakan tugas di TNI Angkatan Darat. Yang ada hanyalah besarnya tanggung jawab masing-masing personil terhadap tugas yang diberikan dengan tidak melakukan pelanggaran. Ya, satu pengarahan, yang kedua batalion ini kan dalam waktu dekat akan tugas operasi ke Papua, sehingga saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat yang bertanggung jawab tentang kesiapan mereka, maka saya ingin mengecek sejauh mana kesiapan itu. Di akhir kunjungannya, Kasat menyempatkan diri melaksanakan penanaman pohon di sekitar wilayah Yonif 411 Raider Kostrad. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Erwin Sapitri menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat di Aula Abdul Haris Nasution, Mabesat, Jakarta, Jumat lalu. Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati siap dimulai. Para perwira tinggi yang melaporkan kenaikan pangkat tersebut diantaranya Letnan Jenderal TNI Tori Johar Banguntoro, Wakabin, Maijen TNI Mulyanto, Pasahli TK3, Bid Polkamnas, Panglima TNI, Maijen TNI Sudirman, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, Maijen TNI Ganip Warsoto, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Kasat Jenderal TNI Mulyono dalam penyambutan mengatakan bahwa kenaikan pangkat merupakan anugerah dan penghargaan yang diberikan oleh negara atas prestasi kerja dan kinerja selama ini. Seorang pemimpin senantiasa dituntut untuk mengembangkan wawasan, kemampuan, dan pengetahuan manajerial serta kepemimpinannya sehingga satuan yang dipimpin dari waktu ke waktu akan semakin baik dan maju. Saksikan dialog di segmen 2, tetap di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, muda, berani, dan berprestasi. Istilah ini sangat cocok disandang untuk prajurit Kopassus yang berprestasi dalam bidang olahraga, terjun payung, dan patut kita acungin jempol. Dan salah satunya, kali ini kita akan berbincang-bincang sekaligus berbagi pengalaman dengan Sertu Kuat Ni Putu Irma. Selamat siang, San. Selamat siang. Izin saya ingin berbincang-bincang sekaligus saya juga penasaran bagaimana San Putu mengawali karir di militer kemudian menjadi atlet terjun payung. Ya, awalnya saya masuk TNI 2010 dan langsung berdinas di Kodam 9 Udayana. Nah, setelah saya penempatan di Kodam 9, saya mendapat perintah dari
dari Kodam 9 untuk mengikuti para dasar di Batu Jajar Pusdikbasus selama 1 bulan. Setelah itu saya lanjut melaksanakan pendidikan terjun bebas militer atau free fall sampai 1,5 bulan. Setelah itu lanjut lagi TC PTPAD di Jakarta. Nah, setelah itu saya langsung diminta ke Kopassus, menjadi atlet Kopassus. Langsung jadi berawal dari situ akhirnya jadi... Iya, jadi peterjun. Awal mulanya dari situ. Dan tentunya menjadi atlet terjun payung itu kan sangat berisiko dan penuh tantangan. Kira-kira lantas hal apa yang membuat San tertarik menjadi atlet terjun payung ini, San? Awal mulanya sih saya tidak tertarik menjadi atlet terjun. Tapi pada saat saya ikut TC, ikut kursus TBM, saya merasa bahwa terjun itu sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan untuk di udara bisa melayang-melayang sendiri. Seperti itu. Selain itu, San, event apa saja yang selama ini telah diikuti, San? Ya, saya mengikuti CISEM 2013, saya mengikuti CISEM di Cina, di Qionglai. Setelah itu, tahun 2014, melaksanakan CISEM juga di Solo Manahan, dan Porda 2014, dan kemarin Prapon 2015. Ya. Dari sebanyak itu event ya, San, tentunya kan dapat penghargaan. Kira-kira penghargaannya apa saja, San? Yang penghargaannya? Ya, penghargaannya. Saya mendapat emas waktu di Manahan Solo, mendapat perorangan putri junior, dan Panglima TNI kemarin 2015 saya mendapatkan emas juga, dan Porda kemarin saya mendapatkan emas juga. Dari, perorangan. Oh iya, perorangan. Nah, dari sekian event yang telah diikuti, tentunya ada yang paling berkesan. Kira-kira event apa itu, San? Itu event CISEM yang di Cina. Di Cina, di luar negeri? Iya, yang di luar negeri. Kenapa membuat San itu menjadi sangat berkesan pada saat di Cina? Ya karena mungkin itu pertandingan pertama kali ya saya di Cina, sehingga belum mengerti untuk pertandingannya seperti apa. Jadi masih nervous. Siap, San. Nah, San, tadi kan saya udah melihat langsung nih pada saat San terjun bersama rekan-rekan yang lain. Kira-kira pada saat terjun itu ada kendala nggak, San, selama ini setelah berlatih seperti itu atau dalam pelaksanaannya? Ada kendalanya. Salah satunya mungkin cuaca atau angin ya. Kalau saya kan ikut ketepatan mendarat, jadi harus mendarat dengan sempurna, dengan landing dengan aman. Jadi kalau anginnya kenceng, kita tidak bisa ke sasaran tersebut. Dan untuk jam terjun nih, San, kira-kira udah berapa kali terjun, dan pada saat terjunnya itu kan tentunya merasakan perasaan sesuatu ya. Kalau saya mungkin karena belum pernah, jadi mungkin saya takut atau gimana. Kira-kira kalau menurut San gimana? Kalau saya, jam terbang saya saat ini 950 kali. 950 kali? 950 kali. Perasaan pada saat terjun, semua manusia pasti ada rasa takut kan. Tapi karena udah terbiasa dengan terjun, jadi saya ngerasa enjoy aja. Tapi kira-kira pada awal dulu, pertama kali sampai kalau pertama kali, waduh, takut. Merasakan hal benar-benar takut. Hampir mau nangis juga karena saking takutnya tidak mau exit. Biasanya dalam sekali terjun itu berapa tim yang terjun dalam? Satu tim itu ada 5 orang. 5 orang? Iya. Itu termasuk cowok, termasuk, cewek? Enggak, cewek. Kalau kita satu tim putri semua. Putri semua? Iya. Dan saya peloncat pertama. Peloncat pertama? Iya. Karena menurut berat badan. Oh, jadi bisa mengatur stek payung. Stek payung. Iya. Dan dalam waktu dekat ini kira-kira ada event apa, San, yang akan ada? Kebetulan pada tahun 2015 ini kami tanggal 30 September akan berangkat ke Korea Selatan untuk mengikuti kejuaraan terjun payung militer di Korea Selatan. Di Korea Selatan? Iya. Itu yang diberangkatkan berapa orang, San? Yang diberangkatkan 10 orang, 5 putri dan 5 putra. Dan apakah itu juga melibatkan dari Angkatan Udara, Angkatan Laut? Iya, kita 3 matra, campuran. Siap, San. Oh ya, San, target apa yang ingin dicapai untuk kedepannya? Targetnya, saya berharap tahun ini di Korea saya mendapat emas. San, setelah dari Korea, kira-kira target apa lagi yang ingin dicapai, San? Mungkin saya harus belajar lagi, mengasah kemampuan saya untuk mengikuti event nasional maupun internasional untuk kedepannya. Yang tentunya itu semua pasti nggak lepas dari latihan dan latihan terus ya, San? Iya.
Dan kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak San untuk para prajurit Korps Wanita Angkatan Darat yang lain yang pengen bergabung untuk jadi atlet terjun payung? Saya berharap kepada adik-adik saya berlatih lebih semangat lagi sehingga mempunyai prestasi lebih baik lagi seperti saya. Dan kunci keberhasilan adalah berlatih. Berlatih dan terus berlatih ya San tentunya. Terima kasih San atas penjelasan dan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami tim Buletin TNI Angkatan Darat. Sukses selalu dan semoga kedepannya dapat meningkatkan prestasinya. Terima kasih. Pemirsa, demikian dialog pada segmen kali ini. Feature dan serba-serbi akan hadir di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, di segmen 3 ini kami hadirkan feature tentang Pekan Olahraga Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Unit TNI Angkatan Darat tahun 2015 dan serba-serbi serah terima 5 jabatan strategis di jajaran Kodiklat TNI Angkatan Darat dan Pangdam 6 Mula Warman pimpin pemberangkatan Satuan Tugas Batalion Infanteri 600 Rider ke perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Dan pemirsa, berikut feature tentang Pekan Olahraga Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Unit TNI Angkatan Darat tahun 2015. Asisten Personil Kasat Maijen TNI Hebo Susanto membuka Pekan Olahraga Korpri Unit TNI Angkatan Darat tahun 2015 di Makodam Jaya, Jayakarta, Cililitan, Senin lalu. Kegiatan Pekan Olahraga ini adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-44 Korpri tahun 2015. Aspers Kasat selaku pembina Korpri Sub Unit TNI Angkatan Darat menyampaikan kepada para peserta Korpri agar mematuhi semua aturan yang telah ditentukan. Hindari setiap tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra organisasi selama pertandingan. Tetaplah menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi sportivitas serta etika sebagai pegawai negeri sipil Angkatan Darat. Kegiatan Pekan Olahraga ini mengusung tema melalui kejuaraan bola voli dan lomba pengucapan panca prasetya Korpri, kita tingkatkan disiplin, soliditas, dan kesehatan anggota Korpri TNI Angkatan Darat guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Pada perlombaan bola voli dan pengucapan panca prasetya Korpri, masing-masing diikuti 22 peserta putra-putri dari Balakpus Garnisun Tetap 1 Jakarta. Korpri Unit TNI 2015 Jumat lalu ditutup oleh Paban 6 Bin PNS Persat Kolonel CAJ Sulistiono
mewakili asisten personil Kasat yang didampingi oleh Ketua Unit Korpri TNI Angkatan Darat, Dr. Gigi Nora Tristiana. Aspers Kasat dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini hendaknya tidak hanya dimanfaatkan untuk pertandingan olahraga saja, juga dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antar PNS Angkatan Darat sehingga dapat mewujudkan PNS yang kokoh dan kuat, serta dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anggota. Pekan olahraga yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 7 sampai 11 September 2015 mempertandingkan cabang bola voli putra-putri dan pengucapan Panca Prasetya Korpri. Adapun pemenang perlombaan PUT Korpri Unit TNI Angkatan Darat 2015 untuk bola voli putra adalah juara 1 Kodam Jaya Jayakarta, juara 2 Dit Ziad, dan juara 3 Kopassus. Bola voli putri juara 1 Dit Kesat, juara 2 Dit Ziad, dan juara 3 Kodam Jaya Jayakarta. Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, memimpin upacara laporan Korps serah terima 5 jabatan strategis di jajaran Kodiklat TNI Angkatan Darat, bertempat di Aula Muhammad Toha, Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bandung, Jumat lalu. Kelima pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu Danpusenif Kodiklat TNI Angkatan Darat, Danpusenkaf Kodiklat TNI Angkatan Darat, Dirlat Kodiklat TNI Angkatan Darat, Danpusdikpom Kodiklat TNI Angkatan Darat, dan Danpusdikbekang Kodiklat TNI Angkatan Darat. Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo mengatakan bahwa sebagai komando utama Kodiklat TNI Angkatan Darat memiliki peran yang strategis dalam membina doktrin dan sistem operasi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka membangun sumber daya prajurit Angkatan Darat. Harus mampu membangun sistem pendidikan dan latihan di lingkungan TNI Angkatan Darat yang diarahkan pada pembangunan peningkatan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki kejuangan yang tinggi, integritas kepribadian, kesamaptaan jasmani, serta olah keprajuritan yang handal. Dengan demikian, hasil yang didapat mampu mengemban tugas guna meningkatkan produktivitas kerja TNI Angkatan Darat. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Beni Indra Puji Hastono memimpin upacara pemberangkatan Satgas Batalion Infanteri 600 Raider dalam rangka menjaga perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Minggu lalu. Dalam melaksanakan tugas di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Yonif 600 Raider Balikpapan bergabung dengan 2 batalion dari Jambi dan Siliwangi yang sudah berangkat terlebih dahulu. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Beni Indra Puji Hastono mengatakan, selamat bertugas kepada prajurit Yonif 600 Raider. Pegang terus amanat ini dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu bentuk ibadah,
meski harus meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Selain menjaga keutuhan NKRI di perbatasan, juga ditugaskan mengawasi praktek illegal logging, trafficking, dan warga yang masuk ke perbatasan secara ilegal. Prajurit juga dibekali ilmu pemberdayaan wilayah dan masyarakatnya, seperti pertanian, kesehatan, dan memberikan pelajaran di sekolah terpencil. Ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan di daerah penugasan, sehingga memberikan pemberdayaan bagi warga Republik Indonesia dan Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini. Setiap prajurit hendaknya mengetahui tugas pokok dan memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serda Kuat Imo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam. Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di Denmark yang merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.